Sejarah antara kolonialisme dan imperialisme di Nusantara. Imperialisme zaman sekarang berbuahkan negeri-negeri mandat alias mandat kabinet, daerah-daerah pengaruh alias influence dan lain sebagainya. Sedang di dalam sifatnya menaklukkan negara orang lain, imperialisme itu berbuahkan negara jajahan atau kolonial atau visit. Kamu sering mendengar kritik bahwa secara politik kita sudah merdeka, tetapi secara ekonomi masih sering dipermainkan oleh kekuatan ekonomi global. Bahkan ada yang secara ekstrim mengatakan kita sudah merdeka secara politik, tapi masih terjajah di bidang ekonomi. Bahkan beberapa ahli mengatakan tidak hanya terjajah secara ekonomi. Di Indonesia juga sedang berkembang imperialisme kebudayaan. Dapat dirasakan bahwa kemandirian dan kekuatan ekonomi Indonesia masih lemah karena pengaruh kekuatan asing dan hutang luar negeri yang tidak sedikit. Sementara di dalam negeri berbagai penyelewengan di sektor ekonomi termasuk korupsi masih terus berlangsung. Begitu juga kalau mencermati perkembangan budaya dan gaya hidup sebagai generasi muda kita yang lebih bangga dan menyenangi budaya dari barat. Contohnya, anak-anak dan remaja akan lebih mengenal dan bangga memakan hamburger daripada sejenis makanan negeri sendiri, misalnya singkong. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa kemandirian di bidang ekonomi kita masih lemah? Mengapa jati diri di bidang kebudayaan juga kurang kompetitif? Pertanyaan-pertanyaan itu menarik untuk kita telaah, kemudian menemukan jawabannya. Yang jelas, kemandirian ekonomi memang harus diperjuangkan, mengingat negara kita yang begitu kaya. Sejarah mencatat bahwa kekayaan bumi Nusantara diibaratkan sebagai mutiara dari timur yang telah menarik perhatian negara lain untuk menjajah dan menguasai tanah air tercinta. Begitu juga jati diri budaya bangsa kita dapat tergoyahkan kalau kita renungkan berbagai masalah tersebut berakal dari perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia sejak abad 17. Nah, mulai saat itu kita tidak memiliki kemandirian dan kedaulatan secara baik secara ekonomi, politik maupun budaya. Beberapa aspek kehidupan bangsa Indonesia yang masih berada di bawah bayang-bayang pengaruh dominasi asing. Hal ini mengingatkan kepada kehidupan di zaman kolonial ketika negeri kita dikuasai bangsa asing secara ekonomi, politik, dan budaya. Pemerintah yang pernah menjajah negeri kita juga tidak sedikit yang korup, yang menanggung hutang. Pertanyaan adalah, apakah realitas kehidupan ekonomi kita saat ini masih terlilit hutang, korupsi, dan dikatakan masih berada di bawah bayang-bayang kekuatan ekonomi global itu merupakan warisan sejarah masa kolonial? Tentu tidak sepenuhnya tepat, tetapi pertanyaan itu mengingatkan kita pada konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sistem sejarah. Perubahan merupakan konsep yang sangat penting dalam sejarah, sebab peristiwa itu terjadi pada hakikatnya karena adanya perubahan. Perubahan merupakan perbedaan dari suatu keadaan dan satu dengan keadaan yang lain, dari suatu tempat dengan tempat yang lain, dari waktu yang satu ke waktu yang lain. Misalnya, perubahan dari keadaan bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka setelah terjadi peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekalipun terjadi peristiwa proklamasi, ada aspek-aspek tertentu yang tersisa masih berlanjut. Sebagai contoh, dari peristiwa proklamasi status kita berubah dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Tetapi di dalam bidang hukum seperti undang-undang hukum pidana masih banyak melanjutkan undang-undang hukum pidana pada zaman Belanda.
Begitu juga dalam mengkaji sejarah perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Tentu ada peristiwa-peristiwa yang realitas yang terkait dengan konsep perubahan dan keberlanjutan. Arti penting mempelajari sejarah perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia merupakan hal yang sangat penting agar kita mendapat pelajaran sekaligus peringatan mengapa kita sampai dijajah, mengapa penjajah berlangsung sangat lama, apa ada yang salah dengan bangsa kita. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu akan memberikan pelajaran dan inspirasi bagaimana kita mengelola negara pemerintahan Indonesia dengan kedaulatan dan kemandirian yang utuh sebagai bangsa yang merdeka.